Di cerita ini sebut aja namanya Indra. Mm. Indra ini punya istri namanya Ratna dan satu anak laki-laki tuh umurnya sekitar 1 tahunan namanya Satria. Lokasi kejadian ini Indra alamin sama keluarganya waktu pas dia ngontrak di sebuah rumah yang gak kurus gitu. Nah daerahnya itu tuh di daerah Bintara Kampung Setu di daerah Bekasi. Ada teman kerja Indra ngasih tahu kalau daerah Bintara Bekasi ini ada kontrakan rumah yang kosong gitu dan murah juga. Indra lumayan kaget tuh pas dia ngelihat rumah itu. Dia mikirnya kayak ya udah ini tuh rumah biasa aja yang emang udah nggak ditempatin orang dan udah lama aja. Nah ternyata pas dia nyampe sama si istri ini buat ngelihat rumahnya ya, buat ngelihat rumahnya, rumah ini tuh kayak satu biji bohlam pun nggak ada gitu buat penerangan. Kamarnya pun juga kelihatan pengap banget. Abis itu juga bentukannya tuh kayak chaos banget lah rumah ini tuh. Jujur Indra sebenarnya ilfeel tapi mau nggak mau ya dia harus tinggal di sana kan karena mau di mana lagi plus murah gitu. Ya udah akhirnya singkat cerita Indra dan istrinya ini nempatin rumah itulah after mereka tuh ngeberesin dan ngerapihin. Awal mula keanehan itu tuh waktu pas di siang hari. Indra lagi berduaan sama istrinya si Ratna lagi santai-santai di rumah. Ratna cerita semalam dia mimpi kayak ada nenek-nenek gitu berdiri di depan pintu rumahnya tapi nggak mau masuk padahal udah disuruh masuk tuh. Hmm. Nah Indra tuh cuman respon ketawa doang dan bilang kayak ini mimpinya si Ratna nggak jelas gitu. Hari berikutnya sepulang kerja Indra tuh mampir sebentar nih ke toko listrik buat beli 3 bolam lampu. Karena dia tuh baru ingat kalau ruang teras depan rumahnya sama kamar tidurnya tuh lampunya mati. Nah entah putus atau emang tiba-tiba nggak bisa nyala, nggak tahu lah soalnya itu tuh tiba-tiba mati dan yang mati pun juga cuma lampu kamar Indra sama teras depan. Sesampainya di rumah, Ratna tuh lagi nggak di rumah Bihnat karena masuk siang. Dan anaknya mereka yang si Satria ini dititipin di rumah ibunya Ratna. Tapi makanan udah disiapin lah sama Ratna. Jadi kayak hal ini tuh udah sering terjadi gitu di rumah mereka. Kayak si suaminya tuh sendirian di rumah karena si bininya lagi kerja gitu. Mm. Indra langsung masuk ke rumah. Nah Indra pun juga pas masuk ke rumah tuh gak baca salam gitu. Langsung masuk aja nyelonong ke rumah. Langsung tuh dia masuk ke rumah, dia ngurusin lampu, beres urusan lampunya, dia langsung ke meja makan. Sekitar jam 5-an sore, entah perasaan Indra atau emang tiba-tiba perasaan dia gak enak, dia tuh ngerasa kayak udara di rumah dia tuh makin dingin. Terus dia tuh ngerasa kayak bulu kuduk itu merinding banget. Indra coba hirauin tuh dengan keadaan dia tuh sambil nonton TV. Karena dia capek banget, tiba-tiba dia ketiduran. Sampai dia tuh lupa nutup pintu depan sama matiin TV. Dari jam 5-an sampai jam 9-an dia tidur, akhirnya jam 9 malam Ratna pulang. Langsung tuh dia ngebangunin Indra. Pas Indra bangun, Ratna bilang kayak, kamu ketiduran sampai-sampai pintu depan kamu gak ditutup. Terus katanya kamu mau beli lampu buat teras sama kamar kita. Kok belum dibeli sih? Nah di situ Indra tuh bingung kayak, lah kan tadi sebelum gue tidur gue udah beli, gue udah masang lampunya juga kan. Nah akhirnya Indra jalan lah ke teras depan dan ngecek ke kamarnya juga. Ternyata keadaannya tuh emang gelap Bihnat. Lampu itu gak nyala sama sekali. Indra bilang lah ke Ratna, ke istrinya nih kayak, kalau dia tuh udah masang lampu terasnya dan masang di kamar tidur juga. Sampai-sampai tuh Indra tuh kayak ngasih Ratna kardus lampu yang baru dia beli gitu loh. Biar kayak nunjukin gue gak halu, gue beneran udah beli dan udah ganti. Indra tuh jadi kayak dikerjain gitu loh sama dalam tanda kutip ya yang tinggal di rumah itu. Hari selanjutnya lagi, pas maghrib kegiatan Indra sama Ratna tuh lagi biasa-biasa aja, lagi santai-santai aja gitu. Nah tapi tiba-tiba Indra tuh ngeliat anaknya si Satria ini ketawa-tawa sendiri Bihnat. Dan dia tuh lagi kayak ngejar sesuatu gitu loh. Nah si Satria ini tuh sambil senyum-senyum gitu dia jalan lah ke arah kamar tidur. Tapi Ratna sama Indra tuh biarin aja lah, namanya juga anak kecil pengen main sendiri gitu dia mikirnya. Pas Satria sampai di depan pintu kamar dia, Satria tuh tiba-tiba ngomong kayak, Ba gitu. Sambil senyum ke arah kamar yang gelap Bihnat. Nah kata ba itu tuh kayak kata yang sering Indra omongin ke Satria waktu pas mereka lagi main. Ngelihat kayak gitu Indra sama Ratna langsung ngegendong Satria lah dan merhatiin kayak ruangan kamarnya itu. Kayak maksudnya tiba-tiba kenapa anak gue kayak main sama orang dan di kamar itu kan lagi kosong dan gelap gitu. Nah pas Indra sama Ratna ngeliat ke ruangan kamarnya itu ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Terus Ratna langsung bilang lah kayak, ya udah baca doa aja yuk, habis itu kita tidur. Nah pas si Ratna bilang kayak gitu Indra tuh jadi kayak paham lah, oh berarti emang ini ada sesuatu dan dia gak mau ngebahas sekarang. Nah after kejadian itu Indra tuh bener-bener penasaran banget lah sama kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Dan dia tuh ingat
kata tetangga kalau di dekat rumah dia tuh ada kayak orang pinter gitu Bi. Nah, namanya Pak Badin sebut aja. Mm-mm. Singkat cerita si Indra cari tahu lah tuh rumah Pak Badin dan langsung pergi ke rumahnya si Pak Badin ini. Ketemu Pak Badin, Indra cerita tuh dari A sampai Z masalahnya tentang rumahnya inilah ke si Pak Badin ini. Pak Badin bilang kalau rumah Indra emang ada yang nunggu dan mereka tuh termasuk kayak penunggu yang jahil. Terus dia bilang kayak dia tuh mau ngasih tau lah tempat-tempat di mana mereka tinggal si sosok-sosok ini. Ditanyalah sama Indra kayak di mana aja Pak emang mereka tinggalnya. Pak Badin sebutin tuh. Yang pertama di gerbang masuk rumahnya, di situ tuh ada pohon jambu di depan terasnya. Nah ada di sana. Terus yang kedua di sebelah kiri rumah mereka ada kayak bangunan rumah tapi udah hancur. Ada tuh ada banyak di sana. Terus juga di kamar Indra ada dan itu tuh yang paling lama tinggalnya. Terus di dekat kamar mandi yang sampingnya ada gudang itu juga ada. Dan sosok itu tuh lagi dipelihara sama orang. Pulang dari sana, pas Indra sampai rumah, Indra langsung nanya ke Ratna kayak, Ratna nih pernah ngerasain hal-hal aneh nggak selama dia tinggal di rumah itu? Nah sebenarnya Ratna tuh udah lama ternyata pengen cerita ke Indra, tapi takut Indra kepikiran. Karena si Indra juga udah nanya ke Ratna, ya udah akhirnya Ratna ceritalah apa yang terjadi, apa yang dia alamin. Jadi pernah Ratna ngalamin sesuatu pas Ratna pulang ke rumah, dan dia tuh kayak lagi liar-liar gitu Bi, kayak kecapean gitu, tiduran gitu kan. Dia jadi kayak nggak tahu lah ini mimpi atau bukan. Jadi posisinya Ratna tuh masih di kasur dan tiba-tiba Ratna tuh ngeliat di depan dia nih pas dia lagi tiduran ada kayak sosok tinggi dan badannya tuh gede banget Bi, warnanya hitam. Sosok itu tuh bener-bener di depan Ratna, tapi Ratna nggak bisa ngelihat bagian kepalanya, soalnya kayak dia tuh tinggi banget sampai ngelebihin langit-langit atap rumahnya mereka gitu loh. Ratna berusaha baca ayat kursi tapi sulit banget buat ngucapin karena kayak berat banget gitu rasanya. Sosok itu cuma diem doang dan gak gerak sedikit pun. Terus cerita lainnya nih, jadi pernah Ratna tuh lagi bikinin kopi buat Indra. Ratna bilang kalau misalnya kopi yang dibuatin itu buat si Indra udah ditaruh di atas karpet depan TV. Selang beberapa detik, abis si Indra denger si Ratna ngomong kayak gitu, Indra masuklah ke dalam. Dan Indra langsung lihat ke arah karpet itu. Dia gak ngeliat sama sekali ada kopi. Indra manggil Ratna lah, kayak kopinya mana, nanya gitu kan. Gak lama Ratna datang, Indra ngeliat kalau Ratna itu lagi ngebawa kopi buat si Indra. Nah di situ tuh ngeliat kayak gitu Indra tuh langsung takut lah. Kayak dia sadar kok berarti yang dia dengar tadi itu tuh bukan suara istrinya, orang lain gitu. Indra langsung nyeletuk lah, kayak nyeletuk sendiri nih, dibilang ya gak apa-apa kalau kalian suka kopi minum aja. Nanti biar saya dibuatin lagi sama istri saya. Itu kan malamnya ya, mereka tidur lah tuh. Nah paginya nih subuh-subuh, 4:30 pagi, Indra sama Ratna lagi tidur tuh. Tiba-tiba ada suara kayak prang gitu. Kayak ada benda kaca gitu pecah. Indra sama Ratna kaget lah karena denger ada suara itu dan kebangun tuh langsung dari kasurnya dan ngeliat ke bawah kasur gitu. Begitu dilihat, ternyata yang pecah itu Nat, itu tuh adalah gelas-gelas kopi yang kemarin disiapin buat Indra. Jadi kan sebelum Indra tidur, dia kan kayak ngenyek tuh. Yaudah minum aja kopinya, saya dibuatin lagi kopi buat istri saya. Nah paginya dia denger kalau tiba-tiba yang pecah itu tiba-tiba banget ada kopi yang dia minum kemarin gelasnya pecah di depan dia. Wow. Terus Moy, abis itu kejadian apa lagi? Sebenarnya masih banyak banget Nat, cerita-cerita aneh dan kejadian aneh di rumah mereka nih. Nah kayaknya gue bakal ceritain kejadian itu di malam berikutnya. Karena kalau misalnya di malam ini gak bakal selesai.